بشريعته الصالحين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah atas baginda alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umat pengikut ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, yang disabdakan Nabi, syahrul Ramadhan awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama ialah rahmah, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan artinya 10 hari yang kedua ampunan. Wa akhiruhu idkun minan nar, yang terakhir yaitu 10 hari terakhir Ramadan termasuk idkun minan nar, artinya terbebas dari api neraka. Pertanyaannya, apakah 10 hari yang pertama ini di bulan Ramadan kita sudah maksimal melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan? Apakah masih atau mungkin sudah lalai dari apa segala ibadah, baik itu fardu atau sunnah di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan 10 hari pertama ini kita isi semaksimal mungkin bulan Ramadan dengan segala perintah Allah, baik itu fardu atau sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang sunnah, melanjutkan hadis yang kemarin, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa man barra walidayhi fi ramadana yanal nadrallahi ta'ala birrahmah wa ana kafirun fil jannah. Sabda Nabi, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan nazarah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita dengan penuh kasih sayangnya, penuh rahmatnya.
Dan sabda Nabi, wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang akan menanggung nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mendapat pimpinan, dipimpin oleh Nabi di kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asya. Dan barang siapa, tidak ada dari seorang wanita, seorang istri selalu mencari ridha suaminya, artinya selalu bikin senang suaminya, bikin ridha suaminya di bulan Ramadan, kecuali bagi dia akan mendapatkan pahalanya yang diberikan Allah kepada Siti Maryam dan Siti Asya. Siti Maryam dan Siti Asya ini sudah dicatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri yang selalu mencari ridha suaminya, bikin senang suaminya, andai kata tidak selalu memohon kepada suaminya yang tidak mampu suaminya melakukannya. Nah, maka untuk itu, apalagi sekarang di bulan Ramadan dan nanti akan menjelang Lebaran, hati-hati ini bagi wanita, jangan sampai bikin suaminya diminta, dimohon, diberikan andai kata baju, diberikan apa saja bulat Lebaran yang sekiranya suaminya tidak mampu. Bikinlah ridho suaminya, bikinlah senang suaminya. Kalau wanita atau seorang istri yang seperti itu, insya Allah mendapatkan pahala Siti Maryam dan Siti Asya menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qada Allah ta'ala al-fahajatin yaumal qiyamah. Dan barang siapa, sabda Nabi, memperkenankan segala hajat seorang muslim di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan memenuhi kebutuhannya 1000 kebutuhan, 1000 hajat. Kapan? Kelak di hari kiamat. Maka andai kata kita punya kelebihan di bulan Ramadan ini dan kebetulan saudara kita membutuhkannya, hendaklah penuhi kebutuhannya. Sebab satu kali memenuhi satu kebutuhan seorang muslim, maka Allah akan memberikan memenuhi kebutuhan 1000 kebutuhan kelak di hari kiamat. Itu upaya-upaya kita di bulan Ramadan untuk supaya maksimal kita melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya lain kita melaksanakan yang fardu, puasanya itu sendiri, ibadah salat yang fardu, ibadah sunnah juga, sedekahnya, tadarusnya, itu semua dalam kapasitas melakukan semaksimal mungkin ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Setelah kemarin menerangkan tentang syarat sah puasa, maka pasal ini akan menerangkan syarat wajib, gitu ya. Kalau kemarin syarat sah puasa, kalau sekarang syarat wajib puasa.
Surutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajib berpuasa Ramadan, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ahaduha Islam, yang pertama ialah Islam. Ayyawalau fima madha fayasmulul murtada li'annahu mukhatabun bil ada'i kal muslim. Kalaupun Islamnya itu dulu pernah murtad, artinya keluar dari Islam, baik keluar dari Islamnya itu karena pindah agama, atau murtadnya dengan ucapannya, dengan perilakunya, atau dengan iktikadnya. Jadi kalaupun dia sudah murtad, tahu tadinya Islam, itu karena tadi lisabki islami sudah Islam terlebih dahulu, maka ketika murtad tetap dia wajib berpuasa. Kenapa? Li'annahu mukhatabun bil adai, karena dia terhitab, artinya dia masuk perintah Allah untuk berpuasa, untuk melakukan puasa kal muslimi, kayak seperti orang Islam. Wazaniha taklifun, yang kedua syarat wajib puasa itu ialah taklif. Taklif itu mukalaf. Mukalaf itu ay bulughun wa aqlun, orang balik dan berakal. Nah, kalau saja puasa diwajibkan kepada orang yang mukalaf, yaitu orang balik berakal, fala yajibu shaumu ala sabiyyi wa majnunin wa mughma alaihi wa sakrana, maka tidak wajib puasa bagi anak-anak, gitu. Karena belum balik kalau anak-anak. Tapi seperti halnya sholat belum wajib melaksanakan, tapi kita dituntut untuk mendidiknya, tamrin, latihan. Ya, bagi anak-anak kita yang belum balik dianjurkan untuk belajar berpuasa, tapi tentunya tidak dalam dipaksa. Sekuatnya aja, seperti yang kemarin telah diterangkan. Siapa lagi yang tidak wajib berpuasa? Majnun. Majnun orang gila. Wa mughma alaih, karena orang gila tidak berakal sempurna. Wa mughma alaih, dan orang yang di sini pingsan, mughma alaih, sakalor itu bahasa. Duduk coba, duduk. Yang benar duduk. Duduk yang benar. Nah, kalau kita sedang berpuasa lalu dia pingsan, nah maka jadi batal puasanya. Kalau pingsannya itu gitu. Tadi mustaghriqan, seharian penuh pingsan, jadi tidak jadi puasanya. Puasa corona, dan orang yang mabuk, baik itu mabuknya disengaja atau mabuknya sawaun ta'adda bil igma gitu, aula. Nah, apakah tadi pingsan dan mabuknya itu disengaja atau bukan, atau tidak sengaja, tetap aja itu jadi batal puasanya, bahkan wajib diqodho gitu. Fayajibu ala sakroni sakron mustaghilun wa mughma alaih mutlaqan ay sawaun ta'adda bil igma aula gitu.
Jadi wajib diqadha itu, lakin alal fauri inda ta'addi. Bedanya kalau disengaja maboknya itu harus diqadha setelah nanti bulan Syawal tiba. Jadi harus jangan dientarkan. Kalau memang tidak disengaja, pingsan dan mabuknya itu boleh diqadhanya dientarkan. Alat tarohi gitu. Inda anabihi. Bihi lapis sholati. Lain lagi dia melaksanakan sholat la yajibu alaihi qada'uha. Jadi orang yang mabuk dalam mabuknya tidak sholat itu tidak wajib diqadha. Illa idza kana muta'addiyan, kecuali mabuknya disengaja. Seperti mana mabuk disengaja? Dia karena minum sesuatu atau makan sesuatu yang memabukkan. Nah, ketika dia tidak melakukan sholat ketika mabuk tadi, maka itu tetap wajib diqadha karena disengaja. Illa idza kana muta'addiyan. Wajibu 'alal majnuni inda ta'addi, dan wajib bagi orang yang gila, yang hilang akal ketika dia sengaja gitu. Itu wajib juga diqadha. Wazalisuha, yang ketiganya itu qatun, kuat berpuasa. Jadi bagi yang kuat berpuasa maka wajib berpuasa. Bagaimana kalau kita nggak puasa alasan nggak kuat, siang itu karena haus, kayak minum, lapar mau makan, aduh nggak kuat sampai lemas. Nah di sini kuatnya itu tidak kuat puasa itu karena apa? Fala yajibu 'ala man la yutiquhu, maka tidak wajib bagi orang yang tidak kuat, tidak mampu berpuasa. Karena apa? Likibarin, karena sudah tua. Ya ali kamu mah Hasan masih muda. Itu alasan yang enggak tepat. Nyebutkan enggak kuat puasa. Masa anak di bawah usia kalian sudah kuat puasa padahal dia belum balik. Ini mah tidak kuat puasa itu karena likibarin, karena sudah tua, sudah pikun. Kekuatan puasa jangan dipaksa. Aw maradin, atau karena sakit tidak kuat puasanya itu. Sakit yang mana? Hanya influenza saja atau sakit karena cara rangkel wungkul? Bukan. Sakit yang mana? Sakitnya itu yubihu tayammuma, sakit yang sampai bersuci itu tidak menggunakan air, menggunakan tayamum. Saking mungkin sakitnya parah, kata dokter ini jangan kena air. Kalau saja sudah sakitnya tidak boleh kena air, tapi kan sholat tetap wajib. Tapi kalau puasa, kalau sudah memang tadi sakitnya sampai tidak boleh kena air, sehingga harus kalau bersuci dengan tayamum, nah itu yang boleh berbuka. Tapi berbukanya itu ya biniyatit tarahus, niat ada keringanan. Jadi dia dengan ada keringanan dari hukum syara bahwa yang sakit atau tadi tidak kuat puasa karena pikun sudah tua banget, nah itu boleh berbuka puasa, tapi harus diqadha, wajib diqadha. Wa rabi'uha sihatun, fala yajibu 'ala maradin. Dan yang keempatnya syarat wajib puasa Ramadan itu ialah sehat.
artinya tidak sakit, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Seperti yang disabdakan oleh Syekhul Islam fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Minhaj, wa yubahu tarkuhu gitu, biniyatit tarafusi gitu, diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, artinya tidak berpuasa Ramadan, bagi orang yang sakit. Tapi sakitnya tadi yadurru ma'ahu as-shaum, jadi kalau dipaksakan puasa malah nambah penyakitnya, saking parahnya itu sakit. Biniyatit tarafusi, dengan niat yaitu melaksanakan keringanan syarak. Dan sakitnya itu ma'ahu yadurru ma'ahu as-shaumu dararan yubihu tayammum, ya seperti tadi, sakitnya itu sakit yang sudah parah sehingga tidak kuat berpuasa, dan yubihu tayammum, sakit yang sampai bersuci harus dengan tayammum. Wa in tara'a 'ala saumi summal maradu in kana mutabaqan falahu tarkun niyati au mutaqatta'an wa in kana yujidu waqta syuru'i falahu tarkuha wa ila fa in ada wahtaja ilal iftar abdara. Jadi sakitnya itu rendahan kurang Sunda mah, putus-putus, sakit sehat deui, sakit deui, sehat deui. Nah seperti itu, yang sakit seperti itu, maka ketika dia sehat kembali, ya maka kalau saja tadi sudah membatalkan puasanya, nah itu wajib diqadha. Bagaimana sakitnya itu? Ya terputus-putus, sakit, sakit, sehat lagi, sakit, sehat lagi. Itu masih kalau kuat dalam sakitnya, yaitu tidak madarat, tidak masyaqqat, abtar summa qala zadi wa abta adrai afdan min huna annahu yalzamul hasadin. Nah, kalau seperti tadi sakitnya sebentar-sebentar, ya nggak usah buka. Sakit, cager, datang lagi sakit. Seperti itu kalau masih kuat untuk berpuasa. Tapi kalau memang sakitnya sampai parah tadi, yaitu boleh aftoro, buka saja. Nah bahkan kata di sini Imam Zayadi memberikan fatwa Syekh Ad-Ra'i, akhzan min huna, yaitu mengambil dari tadi yang disebut wa illa, kalau saja tadi tidak membahayakan atau tidak menjadi masyaqqat atau tidak menjadi madarat, bahkan sampai orang yang ini bukan orang sakit, annahu yalzamul hasadina aywanahwahu. Nah wajib bagi orang yang sudah bekerja keras, ini hasadin itu diantaranya orang yang suka memotong padi, dibuat ibu-ibu atau bapak-bapak di bulan Ramadan panen, ya mau tidak mau harus dilaksanakan, diunduh panennya. Nah, karena dalam kerjanya kerja keras gitu, maka di sini tapi itu niat tadi di malam harinya dia sebenarnya sudah berpuasa kulalailatin setiap malam, summa man lahiqahu minhum masyaqqatun, tapi ternyata di siang harinya lihat masyaqqat, tidak kuat puasa karena tadi bekerja keras. Syadidatun, yang sangat, abtarok, buka saja, ada rusuh kamurhan sara. Wa ila fa'ala, ya kalau memang bekerja tidak sampai jadi madarat, makanya orang bekerja di bulan Ramadan kadang-kadang jam 2:30 udah libur, artinya itu menghindari, jangan sampai ya terlalu capek, enggak bekerja harus cari uang, bekerja capek, makanya
ya disiasati. Kerjanya pagi-pagi atau masih segar. Kalau sudah siang hari atau biasanya kerja sampai jam 4, jam 3 sudah berhenti. Setengah 3 kadang-kadang sudah berhenti. Ya itu bahkan tidak menjadi bahaya. Ya jangan buka kalaupun pekerja keras. Wa khamisuha yang kelimanya iqamatun wa yubahu tarkus shaumi li safarin tawilin bi niyati tarahus. Syarat wajib puasa Ramadan itu yang kelima ialah orangnya yang mukim, artinya tidak